Aisyah binti Abu Bakar, sosok muslimah yang spesial. Sejarah Islam mencatat nama beberapa wanita muslimah yang kiprahnya dalam ilmu-ilmu agama, khususnya hadis, sangatlah penting. Ibnu Sa'ad pada kitab Tabaqat menghitung sekitar 700 perawi muslimah yang pernah ada. Dan berada di ranking pertama tersebutlah nama Aisyah binti Abu Bakar. Dialah istri dari manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus putri sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Seperti dalam periwayatan hadis tadi, dia menjadi yang diperhitungkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dari mana muasalnya keunggulan Aisyah ini? Seperti diuraikan Muhammad Ibrahim Salim dalam buku Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah, adalah kebersamaan yang cukup lama dengan Rasulullah menjadi faktor dominan di balik kefakihan serta keluasan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah. Memang, wanita mulia ini telah dinikahi Rasulullah sejak berusia 9 tahun, atau sepeninggal Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Sekitar 10 tahun Aisyah mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selama itu pula dia banyak menyerap keluasan ilmu dari Rasulullah. Bukan tanpa sebab Nabi memilih Aisyah sebagai pendamping, karena hal itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi beliau. Ini lantas diceritakan Nabi kepada Aisyah. Aku melihatmu dalam mimpiku selama 3 malam. Ketika itu datang bersamamu malaikat yang berkata, ini adalah istrimu. Kemudian aku singkap tirai yang menyembunyikan wajahmu. Lalu aku berkata, sesungguhnya hal itu telah ditetapkan di sisi Allah. Demikian sabda Nabi. Hari-harinya lantas dilalui dengan siraman ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tinggal di kamar yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Di kamar itulah wahyu banyak diturunkan. Dari sinilah dia memiliki wawasan dan keluasan ilmu, terutama dalam masalah-masalah keagamaan, baik yang dikaji dari Al-Quran, hadis, maupun ilmu-ilmu fikih. Abdul Bar mengungkapkan, selain pakar dalam bidang ilmu tafsir, hadis, dan fikih, Aisyah juga menguasai ilmu kedokteran, syair, dan ilmu genealogi atau ilmu keturunan. Seiring itu, kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan semakin tertanam. Dia giat berlatih membaca qiraah. Pengajarnya adalah Ashifa binti Abdullah bin Syam al-Qursyiyah. Dengan kecerdasannya dalam berbagai kesempatan, Aisyah kerap datang dengan ide-ide cemerlang, juga tutur katanya yang santun. Dan ini sangat membantu dalam meringankan tugas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang dimiliki lantas diabdikan pula di tengah masyarakat Muslim, terutama bagi para muslimah. Dia misalnya langsung mengajari untuk mengenakan tabir, sebagaimana diwajibkan atas istri-istri Rasulullah. Sebaliknya, Aisyah sangat membenci kaumnya yang melanggar hukum Islam. Yang pernah dia sampaikan saat menerima rombongan wanita Himsya. Kata Aisyah, jangan-jangan kalian termasuk golongan wanita yang sering memasuki kamar mandi terbuka atau kolam. Aisyah tidak pernah mempermudah hukum kecuali jika sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Pasalnya, Aisyah memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah jika menemukan sesuatu yang belum dia pahami tentang suatu ayat.
Selain itu, Aisyah banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ahli hadis menempatkan dirinya pada deretan para penghafal hadis terkemuka seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Secara keseluruhan, Aisyah telah meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. 174 diantaranya adalah berderajat muttafaq alaih. Alhasil, dia menjadi tempat bertanya. Jika para sahabat berselisih pendapat tentang suatu masalah, tidak segan-segan mereka meminta penyelesaian dari Aisyah. Dalam perkembangannya, Aisyah dikenal sebagai perawi hadis yang mengisbat hukum sendiri ketika kejelasan hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis lain. Kepakaran Aisyah kian menemukan urgensinya sepeninggal Rasulullah. Dia menghabiskan waktu untuk berdakwah dan berfatwa. Aisyah wafat pada usia 66 tahun, bertepatan dengan bulan Ramadan, tahun ke-58 Hijriah, dan dimakamkan di Baqi.
Subhanahu wa ta'ala.